Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan. Kita mulai langsung saja. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu kita akan membahas mengenai konsep ketenagakerjaan, kemudian peraturan ketenagakerjaan, yang ketiga yaitu peran pemerintah dalam ketenagakerjaan. Nah, dalam suatu negara, pastinya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini salah satunya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Kemudian SDM ini nanti pastinya akan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, jumlah penduduk atau perkembangan penduduk ini nanti akan memberikan dampak terhadap ketenagakerjaan juga pada suatu negara. Nah, apabila jumlah penduduk ini semakin banyak atau bertambah, maka akan memberikan masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks atau luas. Maka dari itu, perlu adanya pembangunan ketenagakerjaan, di mana pembangunan ketenagakerjaan ini nanti akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan pula perlindungan tenaga kerja. Nah, jumlah penduduk ini nanti akan memberikan dampak terhadap lapangan pekerjaan yang ada. Dimisalkan saja di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia ini akan menjadi terbatas seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga akan memberikan masalah ketenagakerjaan yang akan bertambah. Nah, ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi ketenagakerjaan ini adalah segala sesuatu yang berhubungan mengenai tenaga kerja. Nah, hal yang berkaitan dengan masa sebelum bekerja ini antara lain seperti pemagangan dan pengumuman lowongan pekerjaan. Lalu yang berkaitan dengan masa sebelum bekerja ini seperti perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga pengawasan ketika bekerja. Kemudian yang berkaitan dengan sesudah masa kerja ini seperti pensiunan dan pesangon. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa istilah dalam ketenagakerjaan. Nah, istilah tersebut meliputi penduduk, tenaga kerja, bukan tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Istilah tersebut dapat diringkas atau dapat dilihat dalam bagan seperti berikut. Kita akan bahas satu per satu. Dimulai dari penduduk. Nah, penduduk ini adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Nah, menurut International Labour Organization atau ILO, penduduk ini dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kita akan bahas satu persatu. Tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini adalah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sudah berada di usia kerja. Nah, setiap negara ini memiliki batasan minimal usia yang berbeda ya untuk tenaga kerja. Di Indonesia ini usia kerja dibatasi pada umur 15 hingga 64 tahun. Nah, menurut keahliannya, tenaga kerja ini nanti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli, kemudian ada tenaga kerja terlatih atau terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya yaitu bukan tenaga kerja. Nah, bukan tenaga kerja ini adalah golongan penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Dalam hal ini, bukan tenaga kerja adalah penduduk yang berusia di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 65 tahun, sehingga para lansia dan anak-anak ini termasuk dalam golongan bukan angkatan kerja. Selanjutnya yaitu angkatan kerja. Nah, angkatan kerja atau labor force ini adalah
golongan penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau belum bekerja atau juga bisa sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, dalam klasifikasi ketenagakerjaan, angkatan kerja ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pekerja dan pengangguran. Selanjutnya yaitu bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini adalah golongan penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena alasan masih seperti dalam proses pendidikan, pengurus rumah tangga, dan lainnya seperti mereka yang pensiun ataupun juga cacat jasmani. Nah, kelompok penduduk ini disebut juga kelompok penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu pekerja. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 1 ayat 3 ini menyebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam klasifikasi ketenagakerjaan, pekerja ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Nah, untuk pekerja penuh ini adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, sedangkan untuk pekerja setengah menganggur ini nanti dibedakan lagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Untuk setengah menganggur kentara ini adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam waktu 1 minggu. Sedangkan untuk setengah menganggur tidak kentara ini adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, tetapi mereka memiliki produktivitas yang rendah atau penghasilan yang rendah, sehingga tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah golongan angkatan kerja yang tidak bekerja atau penduduk usia kerja yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau juga bisa sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, pengangguran ini umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau jumlah para pencari kerja ini tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja atau demand for labor ini memiliki kaitan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan. Nah, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan peluang atau ketersediaan pekerjaan, lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Jadi, kesempatan kerja ini adalah peluang akan adanya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Dengan kata lain, kesempatan kerja ini adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi setiap orang yang mencari pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, sistem ketenagakerjaan ini tidak akan berjalan dengan adil dan utuh tanpa adanya suatu peraturan atau perundang-undangan. Nah, peraturan atau perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini juga akan dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan yang matang dan rasa keadilan bagi semua pemangku kepentingan seperti pengusaha dan serikat tenaga kerja. Nah, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai ruang lingkup, landasan, asas, dan tujuan ketenagakerjaan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, dalam undang-undang tersebut menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja ini juga mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini berikut ada penjelasan mengenai ruang lingkup atau batasan serta landasan, asas, dan tujuan yang ingin dicapai termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini adalah peraturan yang menyeluruh dan komprehensif
antara lain mencakup pembangunan SDM atau sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Nah, untuk selanjutnya yaitu landasan. Nah, landasan ini adalah pembangunan ketenaga kerjaan ini berdasarkan atau berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang selanjutnya yaitu asas dalam ketenaga kerjaan, yaitu pembangunan ketenaga kerjaan ini diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Nah, selain itu juga pembangunan ketenaga kerjaan ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memberdayakan atau mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kemudian mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan kerja. Nah, kesepakatan kerja yang dimaksud di sini adalah hubungan antara pengusaha dalam manajemen perusahaan dengan tenaga kerja sebagai karyawan melalui perjanjian. Nah, hubungan ini berlangsung selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang diperoleh melalui perjanjian yang memuat segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, kesepakatan ini terjadi saat pihak pengusaha setuju untuk membuka kesempatan kerja dan pihak pencari kerja ini sepakat dengan pekerjaan yang akan dikerjakan beserta jam kerja dan gaji yang akan dibayarkan. Nah, selanjutnya yaitu penempatan tenaga kerja. Nah, setiap pekerjaan yang sedang dijalani seseorang ini memiliki penempatannya sendiri ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk penempatan kerja di luar negeri ini memiliki peraturan pelaksanaannya tersendiri, yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri. Nah, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini pada pasal 1 dan pasal 3 ini mengatur mengenai ketentuan umum penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kemudian pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ini mengatur mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kemudian pada pasal 8, pasal 9 ini mengatur mengenai hak dan kewajiban TKI atau tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian pada pasal 27, 28, 29 dan 30 ini mengatur mengenai tata cara penempatan tenaga kerja di luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Nah, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini merupakan bukti konkret bagaimana pemerintah melindungi kegiatan perekonomian melalui sistem ketenagakerjaan. Nah, dalam sistem ini juga memuat tentang perlindungan bagi tenaga kerja dengan segala kondisi seperti penyandang cacat, anak-anak, dan wanita, serta jaminan sosial bagi tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu waktu kerja dan sistem upah. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan ini memiliki batas waktu mengingat kekuatan fisik dan mental pekerja yang membutuhkan pula istirahat. Nah, selama waktu bekerja tersebut, sistem upah ini berjalan sesuai kewajiban dan dilakukan oleh tenaga kerja di masing-masing perusahaan sesuai kebijakannya perusahaan tersebut. Nah, setiap perusahaan ini memiliki kebijakannya tersendiri. Namun demikian, waktu kerja dan sistem upah ini harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah sebagai standar. Nah, pembagian waktu kerja atau sistem waktu kerja ini diatur pada pasal 77
78 dan 79. Itu adalah pasal yang mengatur atau membahas mengenai ketentuan waktu kerja pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian ketentuan dalam pembagian sistem upah atau sistem pengupahan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 88, pasal 89 dan pasal 94. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, peraturan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 153 dan pasal 156. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam ketenagakerjaan. Nah, pemerintah ini memiliki andil besar sebagai pihak penentu kebijakan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun selain berperan dalam penentuan kebijakan, pemerintah ini juga turut terlibat dalam kegiatan ekonomi, terutama di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 102 ayat 1 ini menjelaskan mengenai tugas pemerintah dalam ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan, yang kedua yaitu memberikan pelayanan, yang ketiga yaitu melaksanakan pengawasan, dan yang terakhir yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.